Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ahkamil kismah. Pasal menjelaskan hukum-hukum kismah, yaitu tata cara membagi harta orang yang lagi berseteru. Wahia bi kasril qaf, lapan kismah dibaca dengan kasrah qaf kismah. Yang dinamakan dengan kismah al-ismu man qasama syai'a kisman, yaitu seseorang membagi sesuatu dengan bagian yang benar. Nanti orang yang membagi disebut dengan qasim. Lapan qasama bi fathil qaf, dibaca dengan fathah qaf man qasama. Wa syar'an, tapi kismah menurut istilah agama tamyizu ba'dil ansibai min ba'di bitorikil ati. Tamyizu ba'dil ansiba, yaitu memisahkan sebagian bagian hak orang lain, min ba'di dari bagian hak orang lain, bitorikil ati dengan jalan yang akan dijelaskan insyaallah. Misalkan ada dua orang yang lagi berseteru, si A dan si B datang kepada hakim. Kata si A, tanah yang 1 hektar milik saya. Kata si B, tanah yang 1 hektar milik saya. Nanti dibagi oleh qasim, qasim tersebut yang diangkat oleh hakim. Wa yaftakirul qasim al-mansubu min jihatil qadi ila sab'ati wa fi ba'di nusakhi ila sab'in. Namun qasim, orang yang membagi, al-mansubu min jihatil qadi, yaitu diangkat oleh hakim. Jadi orang yang membagi harta yang lagi berseteru, tetap yang menjatuhkan hukum itu hakim. Tapi yang nanti membagi hartanya bukan hakim, tapi qasim. Qasim tersebut min jihatil qadi, dari kalangan qadi yang diangkat oleh hakim. Namun si qasim tersebut, orang yang akan membagi harta yang lagi berseteru ila sab'atin, harus memenuhi 7 syarat. Jadi orang yang diangkat oleh hakim, yang namanya qasim, yang tujuannya yang bertugas untuk membagikan harta yang lagi berseteru ila sab'atin, harus memenuhi 7 syarat. Wa fi ba'di nusakhi ila sab'in, sab'i syara itu, namun di dalam sebagian redaksi matan menggunakan 8 sab'i syara itu. Jadi orang yang membagi harta yang lagi berseteru itu namanya qasim. Qasim tersebut min jihatil qadi, diangkat dari kalangan qadi, masih orang-orang hakim, tapi bukan hakim, cuman yang diangkat oleh hakim. Yang pertama, syarat yang pertama al-islam. Qasim tersebut yang membagikan, yang bertugas membagikan harta orang yang berseteru, yang pertama harus beragama Islam. Wal bulugu, yang kedua harus baligh. Wal aqlu, yang ketiga harus berakal. Wal hurriyah, yang ketiga, yang keempat yaitu harus bersifat merdeka, tidak diperbolehkan abid, dari kalangan abid tidak diperbolehkan dijadikan qasim. Wa zukuriyah, yang kelima yaitu harus laki-laki, yang bersifat laki-laki, tidak diperbolehkan qasim. Orang yang membagikan harta yang lagi berseteru yaitu dari kalangan perempuan. Wala adalah, yaitu yang selanjutnya, yaitu sifatnya sifat adalah, bukan sifatnya sifat munafik. Kalau misalkan sifat munafik tidak diperbolehkan dijadikan menjadi qasim. Yang terakhir wal hisab, harus bisa menghitung. Jelas ya, harus bisa menghitung. Terakhir yang ketujuh harus bisa menghitung. Jadi si hakim jika mau mengangkat qasim, orang yang akan membagikan harta yang lagi berseteru, diantaranya yang terakhir al hisab, orang yang bisa berhitung. Pamani tasopa bidi didalik lam yakun qasiman, sehingga jika ada seseorang yang bersifatannya berlawanan dari 7 yang setelah disebutkan tadi, lam yakun qasiman, tidak bisa menjadi qasim. Jadi tidak diperbolehkan. Atau misalkan yang pertama bukan Islam, kafir, maka tidak diperbolehkan menjadi qasim, orang yang akan membagikan harta yang lagi berseteru. Wa amma idza lam yakunil qasimu mansuban min jihatil qadi faqad asyaral musannifu biqaulihi. Namun wa amma idza lam yakun qasim, ketika qasim, orang yang akan membagikan harta yang lagi berseteru, lam yakun min jihatil qadi, bukan diangkat oleh qadi, faqad asarul musannifu, maka kiai musannif memberi isyarat. Jadi kalau misalkan qasim, orang yang akan membagikan harta, bukan diangkat dari kalangan qadi, maka kiai musannif memberi isyarat. Fa in tarobo, jika orang yang lagi berseteru itu ridho. Wa fi ba'di nusakh, namun di dalam sebagian redaksi matan fa in tarobo, ya jika orang yang lagi berseteru si A dan si B misalkan lagi berseteru ridho bahwa yang diangkat membagi harta si C, misalkan asyarikani biman yaksamu bainahumal mahlal mustaraka,
lam yaftakir fi hadal qasim ila dalika ila suruti sabiko. Jika memang si orang yang berseteru si A dan si B setuju bahwa si C itu diangkat menjadi qasim, maka lam yaftakir fi hadal qasim, maka tidak dibutuhkan bagi si qasim tersebut ila dalika ila suruti sabiko, tidak diharuskan membutuhkan syarat yang 7 tadi. Tapi kalau misalkan diangkat dari jihad hakim yang mengangkat qasim itu harus memenuhi 7 syarat. Tapi kalau misalkan orang yang lagi berseteru si A dan si B ridho bahwa si C itu menjadi qasim, tapi si qasim bukan dari kalangan hakim, maka lam yaftakir, maka si qasim tersebut tidak dibutuhkan ila syuruti sabiqo, harus memenuhi syarat-syarat yang 7. Jadi diperbolehkan berlawanan dari syarat-syarat yang 7, tapi harus bisa menghitung. Di antaranya harus bisa menghitung, harus balik. Maksudnya kalau misalkan si qasim tersebut diangkat bukan dari diangkatnya oleh qadhi, maka diperbolehkan bukan Islam ataupun syarat-syarat yang lainnya. Wa'lam anal kismata ala talatati anwa. Wa'lam, ketahuilah, anal kismata ala talatati anwa, sesungguhnya bab kismah yaitu membagi harta orang yang lagi berseteru ala talatati anwa itu ada 3 bagian. Ahaduha al kismah bil ajza, yang pertama yaitu kismahnya kismah ajza. Waktu sama kismatal mutasyabihat, namun kismah ajza ini bisa sering disebut dengan kismah mutasyabihat. Kakismatil misliyati min hububi wa ghairiha, maksudnya contoh seperti kismah ajza yaitu seperti membagi hubub, membagi biji-bijian, membagi misliyat. Misliyat itu misliyat perkara yang serupa, misalkan min hububi seperti biji-bijian, beras, buah-buahan, itu termasuk kepada misliyat. Wa ghairiha, ataupun selain dari hubub. Yang pertama yaitu pembagiannya kismah bil ajza. Kismah bil ajza berlaku kepada bagian-bagian yang ada misliyat. Patu jazaul ansob kailan pimakil, maka bagi si qasim yaitu harus membagi kalau misalkan barang tersebut kailan dengan cara ditakar, pil makil di dalam permasalahan yang ditakar, misalkan yang ditakar seperti minyak, air, susu dan yang lainnya. Wawas dan pil mauzun, ataupun misalkan barang tersebut dengan cara dibaginya dengan timbangan seperti misalkan ikan ataupun misalkan buah-buahan. Nah, maka perkara tersebut dibaginya harus dengan wazan pil mauzun di dalam bagian yang akan ditimbang. Wazaraan pil madru, ataupun si qasim tersebut membagi dengan ukuran pil madru di dalam perkara yang diukur, seperti misalkan panjangnya tanah, lebarnya tanah, panjangnya kayu, lebarnya rumah dan yang lain-lainnya. Jadi bagi qasim tersebut, bagi orang yang membagi harus mengetahui kismah bil ajza, kismah dengan bagian-bagian ajza. Nanti kismah ajza ada yang misliyat, ataupun misalkan kismah ajza tersebut ada yang misalkan dengan kailan, ataupun misalkan wasnan, ataupun zir'an. Tsumma ba'da dalika yuqra'u bainal ansab li ta'ayyana likulli nasibin min hawahidun minasyuraka. Tsumma ba'da dalik, kemudian setelah perkara tersebut disebutkan, maka si qasim orang yang membagikan melaksanakan pengundian di antara bagian-bagian tersebut, supaya liyata'ayyana likulli nasibin min hawahidun minasyuraka, supaya masing-masing dari orang yang bersekutu memiliki bagian-bagian tertentu. Jadi bagi qasim nanti akan yukra'u, yaitu pengundian supaya liyata'ayyana likulli nasibin min hawahidun minasyuraka, supaya masing-masing dari orang-orang yang bersekutu memiliki bagian-bagian tertentu. Wa kaifiyatul iqra' an tuqada tala tariqain mutasawiyatun wallahu a'lamu bissawab.